Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ibnu Akil dari Tarbiyah 10 dengan NIM 342119011. Di sini saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai materi kuliah tentang kewirausahaan pendidikan yang dinaungi oleh dosen pengampu Pak Haji Muntamam. Di sini saya akan menyampaikan materinya. Yang pertama adalah materi kewirausahaan pendidikan. Poin A, kewirausahaan pendidikan adalah suatu usaha yang ada dalam dunia pendidikan. Jadi kewirausahaan pendidikan sendiri itu bahwa sekolahan itu mempunyai usaha yang dijual dalam dunia pendidikannya. Beda dengan pendidikan kewirausahaan. Kalau pendidikan kewirausahaan itu yang akan menghasilkan mental pendidik yang berwirausaha. Jadi pendidikannya itu akan menghasilkan anak didik yang bermental usaha. Kemudian kewirausahaan pendidikan sendiri mempunyai usaha terencana dan aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan, niat dan kompetensi sekolah untuk mengembangkan potensi sekolah dengan diwujudkannya dalam sekolah yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Jadi yang berkepentingan memiliki ide dan suatu usaha adalah kepala sekolah sendiri. Jadi kepala sekolah itu istilahnya itu bos dalam sekolahan tersebut. Jadi harus memiliki wawasan yang kreatif, inovatif, dan juga berani mengambil resiko. Kemudian dari kepala sekolah itu seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus memiliki kemampuan, keahlian, kompetensi kewirausahaan. Nah, yang pertama itu keahlian. Jadi kepala sekolah itu memiliki keahlian dalam berwirausaha dalam pendidikan. Jadi mempunyai ide yang kreatif, yang inovatif. Kemudian pemikirannya itu luas dan mampu atau menjadi ahlinya dalam hal tersebut. Kemudian memiliki kemampuan. Jadi seorang kepala sekolah itu harus mampu intinya itu memiliki kemampuan yang luas. Jadi nggak hanya itu saja atau hanya mengikuti alur dari surat edaran gitu loh. Jadi kepala sekolah itu berhak mengelola sekolahannya sendiri. Nggak harus ikut surat edaran. Nah, dalam menyikapi surat edaran dari pemerintah, kalau sekolah itu harus sekian jam dan materinya sekian, itu nggak apa-apa kalau disikapi. Tapi sebagai kepala sekolah dan juga sekolahan yang swasta, kita juga boleh mengolah sendiri mengenai kegiatan di sekolahan sendiri gitu loh. Kita bisa menambahinya dengan materi yang banyak atau life skill atau kegiatan-kegiatan lainnya yang nggak ada di surat edaran. Kita juga bisa mengurangi surat edaran tersebut. Kemudian kompetensi seorang kewirausahaan antara lain yang pertama itu kepribadiannya jujur. Jadi seorang pemimpinan harus mempunyai sifat yang jujur. Jujur yang dimaksud adalah nggak harus terbuka ke semua bawahannya. Jadi kita itu yang penting jujur gitu loh, bahwa dari sananya A ya A gitu. Kemudian mempunyai sifat yang adil. Nah, seorang
kewirausahaan harus memiliki sifat yang adil. Yang dimaksud yang adil itu adalah menyamakan rata semua orang. Jadi kita itu nggak berpihak ke salah satu seseorang. Kemudian responsif. Di sini responsif sendiri adalah merespon adanya keluhan-keluhan dari yang bersangkutan. Kemudian kita menerimanya, kemudian kita menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian seorang kewirausahaan harus memiliki jiwa yang sosial. Nggak bisa kalau seorang kewirausahaan itu nggak mempunyai jiwa sosial, karena berwirausaha itu harus kenal ke banyak semua orang. Kita juga harus terbuka ke semuanya. Jadi nggak menyendiri. Nanti kalau menyendiri terus nggak bakalan maju sekolahannya gitu. Bisa saling tukar pikir dengan sekolah-sekolah lain, kemudian saling menguatkan, kemudian saling memberikan ide-ide yang kreatif. Mampu berkomunikasi. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik sendiri adalah mampu menyesuaikan komunikasi dengan lawan yang dihadapannya. Jadi kalau ketika berbicara dengan bawahan, kita harus mempunyai sikap seperti ini. Kemudian kalau bicara sesuai dengan kesetaraan, kita harus mempunyai sikap yang seperti ini gitu loh. Bekerja sama. Nah, kewirausahaan nggak bisa membangun wirausahaannya sendiri, harus mempunyai kerjasama dengan anggota-anggota yang lainnya. Jadi kita itu bisa saling melengkapi intinya gitu loh, seperti itu. Kemudian interpersonal, mampu menciptakan hubungan yang harmonis baik antara guru, wali murid, dan kebutuhan siswa. Nah, sebagai seorang wirausaha atau pemimpin yang memiliki wirausaha tersebut, kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan guru. Jadi enggak musuhan dengan guru-gurunya gitu loh. Jadi kita itu memiliki ya hubungan yang erat dengan guru-guru dengan cara ya mendekatinya, merangkulnya, kemudian ya membicarakan baik-baik apabila ada kesalahannya, terus ada hal-hal yang kurang memuaskan saat kinerja guru-guru tersebut. Kemudian ada hubungan yang harmonis dengan wali murid. Nah, biasanya kan kalau sekolahan itu apabila ada penerimaan rapot, kemudian penerimaan anggota baru, siswa baru lah, kita harus intinya itu sebaik mungkin memiliki hubungan yang harmonis dengan si wali murid tersebut. Yang terpenting juga kebutuhan siswa kita juga harus dituruti dan dilaksanakan secara baik-baik. Apabila kebutuhan siswa tersebut melanggar ataupun kurang baik, ya kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh. Nah, di sini seorang pemimpin wirausaha harus mempunyai supervisi, yaitu bisa membimbing bawahannya dengan benar, tapi tidak harus membimbing dengan yang keras. Kita bisa membimbing dengan lemah lembut gitu loh. Kemudian bisa mengarahkan, jadi bisa mengarahkan bawahannya ke sini secara baik dan benar. Kemudian bisa mengkoreksi kesalahan guru dalam pembelajaran. Seorang kepala sekolah juga harus mempunyai mengkoreksi kesalahan guru dalam pembelajaran. Nah, hal demikian harus dilakukan karena nggak semua guru itu menguasai dan menyampaikan materi dengan baik kepada siswa-siswinya. Nah, dalam hal ini kepala sekolah juga bisa mengkoreksi gurunya, tapi jangan di depan umum. Jadi kepala sekolah itu mempunyai cara mengarahkan dan mengkoreksi guru itu
dengan baik, seperti ya kita mengundang guru-guru yang mengajar ke siswa-siswa itu satu persatu lah ditemui secara baik-baik. Nah, kemudian kepala sekolah memberikan wejangan yang ya kalau seperti contoh seperti berikut. Ada guru yang kurang memuaskan kalau dalam menyampaikan materi itu cuma berbicara menyangkut LKS yang diberikan, kemudian siswa-siswinya pada mengantuk. Nah, itu bisa disampaikan dalam pertemuan satu persatu antara kepala sekolah dan seorang guru. Kemudian mampu mengawasi ya. Di sini yang dimaksud mampu mengawasi itu nggak semuanya harus mengawasi satu persatu. Kita juga bisa mengawasi dari wakil ketuanya ataupun wakil kepala yang menaungi jabatan di dalam sekolah. Kita juga bisa mengawasi dengan ya berpura-pura keliling ke sekitaran sekolah, keliling kelas, bagaimana seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran gitu loh. Kemudian seorang kewirausahaan harus memiliki kompetensi manajerial, yaitu kemampuan membuat perencanaan. Jadi kita itu seorang kewirausahaan ataupun kepala sekolah memiliki sifat yang manajerial, mampu membuat perencanaan sebelum mengadakan sesuatu yang kegiatan ataupun sesuatu yang ya acara lah itu, kita bisa membuat perencanaannya dulu lebih matang. Jadi ketika sudah direncanakan dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Kemudian mampu menggerakkan. Nah, jadi tahapan manajerial itu ada perencanaan, kemudian menggerakkan, kemudian yang terakhir itu evaluasi. Nah, yang kemampuan menggerakkan itu seorang kewirausahaan itu jadi nggak hanya diam nyuruh-nyuruh gitu loh, bisa menggerakkan suasana di dalam acara kegiatan ataupun usaha tersebut. Kita bisa jadi prosesnya itu seperti ini, kemudian ke tahap ini, ke tahap ini. Nah, mampu menggerakkan dan tahu seperti itu. Kemudian adanya mampu mengawasi. Di sini mampu mengawasi kita bisa bukan mampu mengawasi tapi kemampuan evaluasi. Dan di sini kemampuan evaluasi adalah kita bisa dari hal yang sudah direncanakan, kemudian kita sudah menggerakkan suatu kegiatan tersebut, apabila adanya kesalahan ataupun kelebihan gitu loh, kita bisa mengevaluasi mulai dari perencanaan dan penggeraan tersebut. Ya, kita bisa evaluasi mulai dari kegiatannya, kemudian dari orang-orang yang ada di dalam kegiatan tersebut dan sebagainya. Nah, kompetensi kewirausahaan di dalam sekolah itu, jadi sekolahnya itu harus mandiri, mempunyai daya juang dan inovasi. Jadi sekolahnya itu, yang dimaksud sekolah harus mandiri itu kan kita membuat sekolah swasta, kita itu yang membiayai sekolahannya yang kita membuat. Jadi sebisa mungkin sekolah itu harus mandiri yang di sini kan nggak harus ikut semua surat edaran dari pemerintah. Kita sekolah itu bisa mempunyai embel-embel apa gitu loh, seperti sekolah dengan pembelajaran yang baik, kemudian beda dengan sekolah-sekolahan sekitar, nggak melulu ikut dari surat edaran pemerintah. Kemudian mempunyai daya juang. Nah, sekolahan kita itu harus mempunyai daya juang yang tinggi.
kita harus bisa memperjuangkan sekolahan ini sampai ke, ya bisa sampai kerjasama dengan sekolahan luar negeri, kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan apa yang bisa menaungi sekolahan tersebut. Kemudian sekolahan tersebut adanya inovasi, seperti ada sekolahan di daerah Pekalongan yaitu Man Insan Cendikaya. Sekolahan tersebut itu sekolahan terbaik lah se-Indonesia. Nah, sekolahan tersebut itu sekolahan swasta, tapi pembelajarannya itu beda dengan sekolahan-sekolahan yang lain, sekolahan-sekolah yang ada di sekitar Pekalongan. Jadi sekolahannya itu sambil mondok, padahal dalam apa, surat edaran pemerintah itu setahu saya itu sekolahan itu nggak bisa ada pondokannya di dalam sekolahannya tersebut, tapi di Man Insan sendiri ya bisa. Jadi sekolah itu dari pagi sampai sore. Terus adanya inovasi pembelajaran yang lain membuat peserta didiknya itu berkualitas lulusannya, bahkan terbaik senasional. Kemudian kewirausahaan pendidikan ada dua pendekatan. Yang pertama itu kewirausahaan pendidikan sebagai kegiatan. Yang dimaksud sebagai kegiatan adalah adanya produksi, membuat manfaat, mengubah bentuk. Semisal kita itu contoh lain, karena Pekalongan mayoritas konveksi. Contohnya itu seperti kita membeli kain, kemudian membuat baju. Sebelum menjadi baju kan ada proses-prosesnya sendiri, mulai dari memotong kainnya, kemudian menjahit, kemudian finishing, hingga sampai bisa dijual dan jadi baju. Nah, jadi dalam dunia pendidikan itu kita harus bisa mengubah bentuk. Mengubah bentuknya adalah mengubah bentuknya materi yang disampaikan dalam pembelajaran itu supaya nanti hasilnya itu bagus dan ada yang beli. Yang dibeli dimaksud adalah masyarakat sekitar. Jadi ketika masuk tahun ajaran baru kan ada penerimaan peserta didik baru. Jadi kita itu menjual hasil-hasilnya, seperti lulusan dari sekolahan kita itu menjadi hafiz, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Nah, yang membeli adalah masyarakat sekitar. Wah, saya akan menyekolahkan anak saya ke sana supaya bisanya menjadi ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Jepang, dan ahli tahfidz Quran. Kemudian adanya lulusan seperti itu kan pasti di sekolah sendiri ada standar kompetensi lulusan. Jadi tinggal kita yang mempunyai sekolah mau membuat lulusan yang seperti apa dan jadi apa. Tinggal kita boleh ikut standar kompetensi lulusan dari pemerintah, bahwa kalau lulus SMA itu harus nilainya seperti ini, akhlaknya seperti ini. Kita boleh ikut, tapi kita juga nggak harus terus-menerus ikut pemerintah. Nah, nanti sekolahan kita itu nggak maju-maju, tersaingi dengan sekolahan yang asli dari pemerintah. Seperti sekolahan negeri kan itu emang dibuat dari pemerintah, jadi ya pasti menjadi primadona masyarakat sekitar. Kalau bisa itu kita punya sekolah itu beda dari sekolahan yang lain. Jadi kalau membuat sekolahan SMA ya ada bedanya lah, ada keahlian apa yang nanti kita bisa jual kepada masyarakat sekitar atau masyarakat yang lain. Nah, terus dalam kewirausahaan pendidikan sebagai kegiatan adalah adanya penjualan yang kita jual ke masyarakat. Jadi kewirausahaan pendidikan itu
ada yang harus kita jual. Nah, yang tadi kan ada yang kita produksi, jadi kita memproduksi siswa-siswi kita supaya menjadi ahli ini, ahli ini gitu. Nah, nanti lulusannya itu kita bisa jual ke masyarakat, bahwa kalau siswa-siswi kita di sekolah, maka ketika lulus siswa-siswi kita bisa menjadi yang saya tadi sebutkan, bisa hafal Al-Quran, bisa mengetahui bahasa Jepang, dan menjadi ahlinya ahli gitu. Nah, dalam hal ini kewirausahaan pendidikan itu ya supaya sekolahan ini ya maju, enggak melulu kita ikut pemerintah, kemudian ikut sekolahan lain gitu. Jadi kita membuat sekolahan itu ada inovasi yang lebih. Nah, kemudian kewirausahaan sebagai aktor, kewirausahaan sebagai pelaku. Di sini dalam kewirausahaan sebagai aktor adalah biasanya dengan diadakan seminar. Kita mengundang atau mendatangkan seorang aktor kewirausahaan yang kita butuhkan. Jadi semisal kita membuat seminar tentang kewirausahaan, pembiayaan pendidikan. Nah, yang kita undang itu ya ahlinya dalam dunia pembiayaan pendidikan tersebut, seperti dari Kemendikbud, terus dari anggota dewan. Ya, kemudian kalau kita membahas kewirausahaan pendidikan ya luas banget, bahkan tapi itu penting kita bahas supaya sekolahan kita itu maju dan bahwa kewirausahaan pendidikan sendiri ya enggak melulu tentang sekolahannya harus memiliki siswa yang banyak ataupun memiliki penggemar yang banyak. Yang terpenting dalam kewirausahaan pendidikan supaya sekolahan itu menciptakan lulusan-lulusan yang memang kita bisa buat supaya menjadi lulusan ahli arsitektur rumah, ahli bangunan, ahli kemobilan, kemotoran itu. Nah, terus kemudian kita kan sebagai masyarakat pastinya kalau kita mau membangun rumah, kita pasti datangnya ke ahli arsitek. Jadi ahli arsitek sendiri kan nanti bisa menjelaskan bahwa kalau tanah sekian meter dibuat rumah, jadinya kamarnya 2 pintu, terus 2 kamar atau 1 WC dan 1 ruang tamu. Lebih mengetahui tentang yang ahlinya arsitektur. Jadi kebutuhan masyarakat nantinya itu bakal maju ke seseorang yang mempunyai keahlian. Kewirausahaan pendidikan supaya menghasilkan seseorang yang benar-benar ahli dalam pekerjaannya, enggak ikut-ikutan
sana membuat ini, tiru membuat ini, padahal dia tidak mempunyai keahlian tersebut. Kemudian apa ya, kalau tadi dikaitkan dengan pendidikan kewirausahaan, mendetailnya itu pendidikan kewirausahaan adalah pendidikan yang nantinya akan menghasilkan seseorang yang bermental wirausaha. Beda dengan yang kita bahas kewirausahaan pendidikan, yaitu kewirausahaan yang ada dalam hal lembaga pendidikan. Nah, kalau kewirausahaan pendidikan kayaknya emang masih langka lah orang-orang berpikir, kok pastinya kan orang-orang berpikir kok wirausaha kok pendidikan, padahal kan ya butuh, sekolah itu butuh adanya kewirausahaan supaya sekolahan itu terstruktur, walaupun tetap masih ikut dari surat edaran pemerintah. Kita juga bisa nggak harus fokus sama yang diberikan pemerintah. Yang penting kita nggak melampaui batas, keluar dari standarnya pemerintah kalau membuat sekolah seperti ini, pembelajaran seperti ini. Kemudian ya walaupun sekolahan pasti dapat bantuan atau biaya dari pemerintah, kita ya juga boleh mencari biaya sendiri, walaupun ya dibilang sulit nyari biaya sendiri atau mandiri lah. Nggak bisa semuanya kita mandiri, tapi kan setidaknya kita bisa mandiri dalam pembelajarannya. Nggak harus mengikuti kurikulum 2013 itu nggak harus. Ya kita bisa diterima, kemudian kita ya mengolah kurikulum tersebut supaya beda. Jadi nanti anak-anak itu lulusan dari sekolahan kita itu pasti beda dengan lulusan dari sekolahan yang lainnya. Dengan demikian berarti kewirausahaan pendidikan dari dalam sekolahan tersebut bisa berhasil. Nah, kalau berwirausaha kan pastinya ada, kita membuat sesuatu, kita harus bisa menjualnya. Yang kita jual itu ya yang ke masyarakat tersebut. Kemudian dengan kita mempunyai mental seorang wirausaha, kita ya bisa membuat sekolah tersebut lebih beda banget dengan yang lainnya. Kita bisa mengikuti pola-pola ataupun struktur mengenai berwirausaha
secara rinci. Iya, apa ya, semacam kita kita kan di manajemen pendidikan Islam itu dibuat untuk menjadi ahli manajemen dalam pendidikan. Ya, harusnya itu kita harus bisa menjadi kepala sekolah yang bisa memanage semua hal-hal yang ada di dalam sekolah tersebut. Nggak cocok lah kalau jurusan kita manajemen pendidikan terus kita sekolah kerjanya di jadi guru, itu nggak cocok. Kita harus bisa menjadi seorang supervisor ataupun kepala sekolah kalau dalam dunia pendidikan. Nah, untuk mencapai itu kan kita harus tekun belajar dalam materi-materi yang harusnya kita bisa menjadi kepala sekolah, supaya bisa merangkul para guru-guru dan karyawannya, kemudian bisa saling tukar pikir kepada para guru dan siswa-siswa. Jadi seorang kepala sekolah atau wirausahawan pendidikan harus bisa mengembangkan potensi sekolah dengan diwujudkannya dalam sekolah yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini saya akan kembangkan. Jadi potensi sekolahan kita yang kita buat itu bisa kita kembangkan lebih luas. Kalau sekolah yang ada di sekitar kita itu pastinya kan hanya monoton, waktunya pelajaran ya pelajaran, waktunya libur ya libur, terus waktunya ulangan ya ikut ulangan. Nah, kalau kita bisa mengembangkan potensi yang ada di sekolah itu kan kita bisa memanipulasi lah. Maksudnya memanipulasi itu adalah kita itu bisa menaruh jadwalnya. Jadi waktunya pembelajaran dalam seminggu itu berapa jam, semisal 2 jam atau 3 jam, kita bisa melebihkan jam tersebut selepas sekolah selesai, kita ada jam tambahan belajar. Nah, itu adalah sebuah mengembangkan potensi. Kemudian sekolahnya itu kita harus ya bisa mendesain, kita membuat sekolah supaya menjadi sekolah yang terbaik dalam bahasa Jepangnya. Seorang kewirausahaan harus bisa mendesain produk. Itu yang paling penting.
mental wirausaha ya yang tadi saya sebutkan, bisa mendesain produk yang kita akan jual. Yang apa ya, intinya kepala sekolah ya harus memiliki wawasan yang luas supaya pemikirannya itu luas gitu loh. Jadi bisa mendesain produknya supaya menjadi ini, kemudian pemasarannya ke siapa gitu loh. Seperti kita membuat baju-baju pakaian lah, kita membuat dengan harga yang akan dijual 30.000, berarti sasaran yang akan kita jual ke masyarakat yang golongan kelas bawah gitu. Apabila kita mendesain produknya dengan harga yang tinggi, berarti sasarannya adalah ke artis-artis, pejabat-pejabat yang mempunyai banyak uang. Jadi desain produk dengan sasaran yang akan kita jual ke masyarakat itu harus berkesinambungan. Enggak kita membuat desain produk dengan kualitas tinggi, kita menjualnya ke masyarakat yang golongan bawah, ya pastinya nggak bakalan laku, soalnya kan masyarakat bawah nggak punya uang gitu loh. Kita harus sesuai. Nah, kalau kita membuat desain produk yang harganya rendah, kita menjual ke artis, pasti ya artis nggak bakalan mau. Barang murahan kok kita beli, kan nggak. Jadi disesuaikan dengan kualitas produk, harga produk, dan sasaran pemakainya gitu. Terus apa ya, seorang kemampuan juga orang kepemimpinan juga harus memiliki keahliannya yang emang benar-benar ahli. Jadi nggak ikut sana sini, punya pendirian yang tegak gitu, supaya apa, tujuan yang pertama kita tuju itu supaya berdiri tegak, enggak goyang sedikit pun. Seorang kewirausahaan juga selain memikirkan desain produknya harus seperti ini, pemasarannya seperti ini, ya juga bisa mengelolanya gitu loh. Jadi kita itu memproduksi suatu siswa supaya menjadi seorang ahli bahasa Jepang. Nah, dalam memproduksi tersebut kan pastinya ada tahapan-tahapan tersendiri, bahwa siswa tersebut harus mempunyai dasaran sendiri, setidaknya bisa memahami dan menghafalkan kosakata Jepang, setidaknya dalam masuk. Kemudian ketika tahapan selanjutnya, siswa tersebut harus ada peningkatan, yang tadinya hafal kemudian menjadi bisa berkomunikasi langsung secara dua orang, jadi langsung intinya itu langsung komunikasi dialog dengan bahasa Jepang langsung, walaupun ya pastinya ada sedikit keteledoran ataupun kelupaan lah. Nah, kemudian setelah ada tahapan itu sudah dilewati, kan pasti ada tahapan berikutnya. Berarti ya minimal siswa yang kita produksi supaya menjadi seorang ahli bahasa Jepang itu bisa membuat menerjemahkan karya-karya buku atau novel ke dalam bahasa Jepang.
dan juga bisa membicarakannya secara luas. Untuk itu seorang kewirausahaan emang harus memiliki keahlian yang hebat, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Nantinya kan kalau sudah menjadi ahli seorang bahasa Jepang, kita bisa menjual ke masyarakat, itu enak. Wah, lulusan sekolahan semisal SMA Islam IMI itu mempunyai lulusan seorang ahli bahasa Jepang, kita bisa bekerja sama dengan sekolah dari Jepang, kita bisa tukar pelajar gitu. Intinya seorang wirausahaan juga bisa wirausahaan itu harus bisa memproduksi, melaksanakan, dan juga menjual hasil produksinya tersebut. Kalau kita hanya memproduksi tapi nggak ada penjualan, ya itu bukan kewirausahaan. Terus kalau kita hanya menjual, nah itu bukan juga wirausaha, itu namanya seorang pedagang. Dia tidak membuat tapi hanya menjual. Supaya kewirausahaan produk yang kita dijual itu layak, ya kita juga harus memikirkan produknya tersebut. Terus saya mau menelaah yang tadi yang disebutkan adanya produksi dan juga penjualan. Kalau bisa itu seorang kewirausahaan memproduksi nggak hanya sekali. Jadi semisal ini kita memproduksi pada minggu ini, nanti kita menjualnya minggu depan. Nah, waktu minggu depan itu kita juga harus bisa memproduksi lagi supaya minggu depannya lagi itu kita ada yang kita jual. Jadi nggak berhenti memproduksi dan menjual hanya sekali. Kita juga harus bertahan ke depan. Nah, caranya seperti itu. Kita kalau bisa setiap hari itu memproduksi terus. Setiap hari harus ada penjualan. Itu yang dinamakan kewirausahaan. Apalagi ya, nah dalam kita memproduksi, pastinya kan ada peningkatan. Jadi kita itu enggak stabil lurus gitu, ngikuti alur aja, itu enggak. Kita memproduksi suatu barang ini. Misal kita memproduksi ya kain, pakaian, dan kan kita model produksi sekarang dengan tahun depan itu pasti beda. Jadi kita itu harus mempunyai pembeda. Jadi tahun ini kita bisa menjadikan lulusan sekolahan kita itu menjadi ahli bahasa Jepang. Tahun depan bisa tambah lagi menjadi ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Arab, dan juga ahli matematika. Seperti itu.
Hmm, terus kita menyikapi, kadang ada yang tanya seperti ini, kalau kita membuat sekolahan dengan mandiri, kurikulumnya mandiri terus dan lain-lain yang mandiri, nah kita menyikapi surat edaran pemerintah itu bagaimana gitu loh. Nah, Pak Tamam itu pernah menjawab seperti ini, kita nggak harus ikut pemerintah, tapi kita boleh menyikapi surat edaran tersebut dengan baik. Semisal waktunya libur sekolah, dari pemerintah liburnya hanya seminggu, kita juga bisa memperpendek dan juga memperpanjang libur sekolah tersebut. Yang terpenting kita nggak melebihi atau sewajarnya saja kalau kita menentukan hal tersebut. Apalagi ya, seorang kewirausahaan ataupun kepala sekolah dalam pendidikan harus memiliki tanggung jawab ketika ada masalah apa saja, mulai dari saat produksi, saat penjualan. Seorang wirausahaan harus yang pertama yang menangani, jadi langsung tahu, oh melambatnya produksi karena ini, terus melambatnya penjualan karena adanya hambatan apa, seperti itu. Jadi sebagai seorang wirausaha, kita bisa langsung membelokkan masalah tersebut supaya selesai. Nah, terus dalam kewirausahaan pendidikan, kita juga harus mempunyai standar kompetensi. Standar kompetensi ini kalau dalam wirausaha bidang lain seperti konveksi, standarnya kita menjual baju harus seperti ini, pokoknya harus standarnya itu pakaiannya harus pas, terus ukurannya pas, dipakai pas gitu. Nah, kalau standar kompetensi lulusan dari sekolah itu, kita harus mempunyai lulusan sekolah seperti ini, menjadi ini, nantinya bisa menjadi seorang ahli arsitek, ahli matematika, ahli bahasa Arab. Nah, kewirausahaan sebagai kegiatan, nah itu kewirausahaan harus ada kegiatan yang direncanakan. Kegiatannya ya berwirausaha, semacam adanya pembelajaran, adanya jam tambahan, terus adanya adanya seminar yang dilakukan seorang kewirausahaan. Jadi kita itu membuat
membuat sekolah itu nggak sia-sia. Masa kita jadi sekitar kita itu sekolahan sudah banyak, kemudian kita membuat sekolah yang sama dengan mereka, lantas apa keunggulannya? Pastinya nanti masyarakat yang akan membelinya atau memasukkan putra-putrinya pasti memilih ke sekolahan yang lama gitu loh. Wah, sekolahan baru kok belum ada lulusan, kan pastinya kan jadi begitu omongannya itu. Kemudian apalagi ya, ketika kita membuat sekolahan yang sudah banyak di sekitar kita sekolahan, kita baru membuat, kita juga harus membuat visi misi yang baik, visi misi yang intinya beda lah gitu, dengan tujuan yang paling beda. Seperti apa ya, di sekeliling kita itu semuanya membuat konveksi pakaian anak-anak, pakaian dewasa, pakaian tanggung gitu. Nah, tapi mereka kadang nggak memikirkan, kita membuat pakaian yang jumbo-jumbo aja buat orang-orang yang berbadan besar, kan nggak memikirkan itu. Kita sebagai seorang wirausaha harus berpikir seperti itu. Sekeliling kita itu nggak ada nih yang membuat ukuran size besar gitu. Kita mental usaha kita, nah kita membuat baju yang ukuran besar, kan belum ada di sekolah, di sekitar lingkungan tersebut. Pastinya nanti akan bisa melambung tinggi, soalnya kan di sekitar kita nggak ada yang membuat baju dengan ukuran besar. Kita juga sasarannya kan sasarannya itu tertuju dengan yang nanti akan membeli ya orang-orang yang berbadan besar gitu, dan kemungkinan banyak lakunya ketimbang kita membuat pakaian seperti yang ada di lingkungan sekitar. Malah nanti jatuhnya itu malah kita yang akan paling rendah, soalnya baru buat kok menyesuaikan lingkungan sekitar. Apabila kita sudah memiliki suatu kegiatan yang diunggulkan, usaha yang diunggulkan, nah nantinya kan dalam segi penjualannya itu mudah. Yang sana, cari yang sana nggak ada, di situ ada, nanti masukkan ke situ gitu, dan pembayarannya dipermudah, ini ya bisa memiliki daya saing lah antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Terus dengan kita berwirausaha, kita nggak selalu pikiran kita itu hanya satu. Kita bisa memikirkan hal-hal yang lainnya, yaitu dengan kita membuat seperti ini, nanti membuat lagi semacam ini, seperti itu. Terus apabila kita gagal dalam membuat lembaga pendidikan yang nanti lulusannya seperti ini, kita jangan langsung menyerah. Itu bukan mental wirausaha. Mental wirausaha ya harus yang tahan banting,
Kalau gagal ya kita coba lagi, coba terus sampai bisa, supaya nantinya itu kalau sudah berjalan baik, kita meneruskannya itu mudah. Kalau babat di awal lah emang sulit, babat di awal itu butuh perjuangan, butuh ini, butuh itu, banyak omongan, kok membuat sekolah seperti itu, apa laku, apa nantinya ada muridnya. Kita harus tahan banding dengan omongan-omongan seperti itu. Apalagi ya, kemudian itu mental kewirausahaan. Jadi mentalnya itu harus sabar, kuat, tahan banting, supaya nantinya lulusan dari sekolah yang kita ciptakan bisa menyaingi dengan sekolah-sekolah lainnya. Kewirausahaan pendidikan itu ada dua pendekatan. Yang pertama, kewirausahaan pendidikan sebagai kegiatan. Terus yang kedua itu kewirausahaan kegiatan sebagai produksi, aktor. Kita juga harus melakukan kedua-keduanya gitu loh. Jadi kita ada kegiatan, terus ada produksi kegiatan, ada yang dijual, seperti itu. Terus mungkin apa, emang jadi kewirausahaan, seorang wirausaha itu ya harus mempunyai pemikiran yang kreatif, yang inovatif, dan juga harus jujur, adil, supaya nantinya kita itu disegani bawahan. Oh, kepala sekolahnya seperti ini, wah, kita sebagai karyawannya supaya ya kita menyesuaikan, kita harus seperti ini gitu. Apabila mental seorang wirausahaan lemah, nanti bawahannya pasti orang kepala sekolahnya seperti itu kok, masa kita harus kerjanya baik, kerjanya harus seperti ini. Enggak harus. Itu kelemahan kalau seorang pelaku atau kepala sekolah atau seorang wirausaha, kalau mentalnya nggak kuat ya nantinya seperti itu. Apalagi ya, supaya kita itu memiliki pemikiran yang luas, menjadikan ya seorang entrepreneur ataupun wirausahawan yang baik. Mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan terlalu diulang-ulang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan juga bisa diteliti lebih lanjut dan juga bisa dilaksanakan dengan baik tentang materi kewirausahaan pendidikan. Cukup sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.